Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjeli dengan NIM 18810620227. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas micro teaching. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan berarti kegiatan jual beli barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan hanya terjadi dalam batas wilayah antar desa, antar kota, antar provinsi, antar pulau yang kesemuanya masih dalam batas wilayah satu negara, tetapi bahkan antar negara atau internasional. Dalam batas wilayah apapun, perdagangan terjadi karena harapan adanya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, atau istilahnya gain from trade. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antar negara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada dua macam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang, jasa, atau faktor produksi ke luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang, jasa, atau faktor produksi dari luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan. Selanjutnya, yang kedua adalah manfaat dari perdagangan internasional. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah setiap negara yang berdagang dapat menikmati semua barang yang dibutuhkan. Meskipun Indonesia tidak memproduksi karpet sendiri, namun karena ada perdagangan internasional, Indonesia bisa membelinya dari Persia. Yang kedua yaitu memungkinkan terjadinya spesialisasi. Indonesia tidak perlu memproduksi sendiri karpet seperti yang diproduksi Persia, sebab kalau Indonesia tetap memproduksi sendiri, biaya produksinya justru lebih mahal daripada kalau membeli. Oleh karena itu, biarkan Persia berspesialisasi memproduksi karpet dan Indonesia berspesialisasi memproduksi barang lain yang biaya produksinya murah, misalnya minyak kelapa sawit. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. Dengan berkonsentrasi memproduksi barang-barang yang biayanya produksinya murah, faktor produksi yang dimiliki bisa dialihkan untuk memproduksi barang tersebut, sehingga produktivitas input akan meningkat dan proses produksi dapat lebih efisien. Yang keempat yaitu mendorong munculnya teknologi baru dalam proses produksi. Nah, spesialisasi akan membuat produsen terus berusaha melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru agar biaya produksi semakin murah. Yang kelima yaitu memperluas daerah pemasaran. Adanya perdagangan internasional menyebabkan pasar yang bisa dijangkau produsen semakin luas, karena tidak hanya pasar dalam negeri saja tetapi juga pasar luar negeri. Yang keenam yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Spesialisasi produksi, penemuan teknologi baru, dan pasar yang semakin luas karena adanya perdagangan internasional membuat roda perekonomian berputar lebih cepat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan lebih cepat. Yang ketujuh yaitu memperluas lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan sebuah negara mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu memperoleh tambahan devisa bagi negara yang neraca perdagangannya surplus. Kegiatan perdagangan internasional ini menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa. Negara yang nilainya ekspornya yang lebih besar dibandingkan nilai impornya akan memperoleh tambahan devisa dari kegiatan perdagangan internasional. Kita masuk materi selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya alam, tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk menjual bahan baku atau bahan mentah seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet ke negara lain untuk diolah. Faktor yang kedua yaitu selera atau kesukaan. Selera bisa mendorong terjadinya perdagangan internasional. Selera atau minat masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap apel Amerika dan pir sandong dari Cina mendorong Indonesia untuk mengimpor buah-buahan tersebut. Artinya, Indonesia telah melakukan perdagangan internasional dengan Amerika dan Cina.
Contohnya, selera menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Di Indonesia terdapat buah durian, namun selera masyarakat Indonesia lebih banyak menyukai durian montong yang berasal dari Thailand. Oleh karena itu, untuk memenuhi selera masyarakat, Indonesia harus mengimpor durian dari Thailand, sehingga terjadilah perdagangan di antar kedua negara tersebut. Yang ketiga yaitu penghematan biaya produksi. Alasan negara berkembang untuk tidak memproduksi barang-barang teknologi tinggi karena masalah efisiensi. Meskipun sebenarnya banyak ahli Indonesia yang mampu membuat barang-barang tersebut, seperti mobil, sepeda, motor, dan sebagainya, akan tetapi karena industri barang-barang teknologi tinggi tersebut belum berkembang, dan jika diproduksi sendiri akan mengakibatkan biaya produksi tinggi, maka Indonesia lebih baik mengimpor barang-barang tersebut dari luar negeri. Yang keempat yaitu perbedaan teknologi. Di negara maju, penguasaan iptek lebih tinggi dibandingkan di negara yang masih berkembang. Hal ini akan menyebabkan perbedaan hasil produksi. Biasanya, negara yang lebih maju teknologinya akan lebih menghasilkan barang-barang industri, sedangkan negara yang penguasaannya ipteknya masih kurang, barang-barang agraris menjadi produk dominan di negara tersebut. Nah, perbedaan ini mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan yang terakhir, ingin meningkatkan keuntungan. Nah, produsen memproduksi dan menjual produk dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila produsen tersebut menjual produknya sampai ke luar negeri, maka keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan, teman-teman semua paham. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.